hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang keragaman Indonesia, ya. Kemarin udah PKN, hari ini saya akan menjelaskan IPS, ya. Oke, apa nanti keragamannya? Nah, nanti silahkan diikuti, ya. Ingat, kalian punya tugas nanti ya di keragaman. Ada satu tantangan dan satu tugas. Nah, nanti kembali Ustadz ingatkan, ya. Oke. Ustadz mau share dulu ya. Ya. Oke, sekalian ya. Jadi keragaman Indonesia. Nah, keragaman dilihat dari apanya, nanti banyak hal ya. Terlebih dahulu kita kenali dulu negara kita yang ada di bumi ini, kira posisinya ada di mana, gitu ya. Oke. Ini saat perjelas. Nah. Dan apa? Peta Indonesia di global ini ya. Nah, Indonesia kalau dilihat atau kita lihat dari posisinya itu sangat bagus sekali, sangat strategis. Nah, kenapa ya? Nah, karena Indonesia itu terletak di antara dua benua. Benua apa? Ada yang tahu? Asia, Australia. Ah, pinter, betul ya. Oke. Asia itu yang di sini ini. Nah, ini Asia dan ini Australia. Nah, jadi secara geografis itu ya nanti ya, secara geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Sebenarnya Indonesia masuk Asia juga sih ya. Tapi perbatasan ya antara Asia dan Australia. Oke. Selain terletak di antara dua benua, Indonesia juga terletak atau diapit oleh dua samudra. Ada yang tahu samudra apa dan apa? Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Pinter, iya betul-betul Mbak. Jadi Samudra Hindia itu yang ini Samudra Hindia ya, ini. Nah, Samudra Pasifik yang mana? Samudra Pasifik itu yang ini nih. Nah, yang ini Samudra Pasifik luas Kayaknya banget. gambarnya itu ya, Apa detail banget ya, Oh iya. Kalau Ya iyalah. ini sudah peta modern ya, Mbak ya. Ini pakai Satelit. Google ya. Ini satelit ya. Ini gambar hasil foto. Ya gitu ya. Nah, fotonya sudah sangat canggih, tahu kedalamannya, tahu ketinggiannya gitu ya. Oke. Nah, oke ya, bisa ulangi ya. Jadi selain tadi Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, kita juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Betul. Nah, beda nggak kira-kira ya? Ustaz mau tanya nih oleh kalian. Laut dengan samudra kira-kira sama atau beda? Beda. Beda. Betul. Bedanya gimana, Mas? Betul, beda, betul. Dalam bahasa Inggris juga beda loh ya. Samudra itu kalau dalam bahasa Inggris tulisannya seperti ini. Pojok ini, ocean itu samudra. Ya. Ocean itu samudra. Tapi kalau laut itu tulisannya sea. Nih, contohnya. Nah, itu laut. Nah, berarti kira-kira apa perbedaannya laut dan samudra? Gimana cara jelasinnya? Ya. Kira-kira apakah karena warna airnya
ataukah suhu airnya, ataukah banyaknya air? Kayaknya luas Us atau gimana gitu. Iya, Aku betul. nggak tahu cara bilangnya. Luasnya, betul. Luasnya. Kalau samudra itu luas banget ya. Kalau laut itu tidaklah terlalu luas. Nah, oke. Gitu ya. Us bukan ocean, Us tapi ocean. Tulisannya kan ocean, Mbak. Ya, oke ya. Yang penting bener Bagus. toh. Bacanya gitu ya. Nah, Ustaz nggak pinter bahasa Inggris soalnya ini ya. Yang pinter-pinter nanti bacanya yang pas ya. Nah, Ustaz dibetulkan. Ocean. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke. Gitu. Paham ya? Secara geografis tadi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, ya. Oke. Terus sekarang kita lihat dulu Indonesia itu kenampakan alamnya seperti apa ya. Tapi karena ini hanya contoh, kita lihat di Jawa aja ya. Sesuai tugas kalian nanti ya. Kenampakan alamnya apa toh? Ya, yang nampak di situ ya. Oke. Kita lihat kenampakan alam di Indonesia ya. Khususnya di Jawa. Nah, Yeay. ini lihat lautnya nih, Laut Hindia, Samudra Hindia ya ini. Wow. Ini dalam banget ini. Malah Nah. makin detail Us, di dalamnya makin detail. Iya memang Mbak. Nah, kita lihat lagi ya. Banyuwangi jauh banget. Keren. Tahu nggak ini mana ini? Ini DIY ya, provinsi DIY. Iya, Jogja. Ini provinsi DIY, Daerah Istimewa atas deket. Yogyakarta. Asia Nah, Region of Yogyakarta. Korea, Nabilan. oke. Keren. Deket laut. Sekarang saya mau menunjukkan pada kalian, kalau ini dilihat dari atas terus ya, ini nampak banget ini. Ada gunung-gunung kelihatan nih. Ini gunung apa ini? Ini Gunung Merapi. Gunung. Ya. Oh. Gunung Merapi. Merapi. Di utaranya ada Gunung Merapi. Gunung. Merbabu. Gunung Benar nggak ya? Merbabu. Ini Merbabu. Nah, Merbabu. Ada bukit-bukitnya. Iya, Oh, kelihatan Merbabu. nanti. Ya. Merbabu. Oke. Di sebelah baratnya lagi ada gunung lagi. Nah, gunung apa ini? Gunung. Baratnya Sindoro, Sumbing. Sumbing. Ya, ini Gunung Sumbing. Wow. Sebelahnya Sumbing ada gunung lagi. Gunung apa ini? Sindoro. 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 Ya. Nah, tutup. Nah, Tutup tuh. nah. Oke ya. Bagus banget. Itu kenampakan alam. Nah, kira-kira ada waduk atau sungai enggak kira-kira ya? Ada lah. Kayaknya ada. Ada nggak sih? Nggak kelihatan. Oh itu. Sungai Opa. Sungai Opa. Taman Sari di mana ya? Ini ada waduk, Wadah Selintang ya. Ini ada waduk. Nah, ini kenampakan alam juga, meskipun buatan kalau waduk ya. Ya. Oke. Kalau Taman Sari di mana Us tempatnya? Taman Sari mana, Mbak? Nah, Kota di Kraton. Oke, Iya, sekarang Aku Ustaz nggak mau tahu. menunjukkan seperti ini. Tolong perhatikan. Ini. Ayo mana? ngomong tuh gak usah di-mute. Wow. Wow. Kita seolah-olah terbang ya di atas Habis bumi. langsung mute loh. Kita mau melihat ini ya. Nah, tadi kita lihat dulu. Nah, ini di daerah istimewa Yogyakarta dulu ya. Nah, Yang masih Oke. kita lihat di sebelah sini. Pontianak. Bukit Pangong Ketiwung. Wow. Itu di mana Us? Ini di Gunung Di Kidul. situ. Nah, Mana ya? kelihatan
Kelihatan nggak sawah-sawahnya? Iya, Us. Kok lihat Oh, itu banget, Us. dicoret-coret tuh, dicoret-coret. Karena aku. Ya. Ini sawah-sawahnya kelihatan dan ini Oh, ada tanah-tanah yang lebih tinggi ya. Banyak banget yang kayak gini ini. Ya. Nah, jadi yang gunduan-gunduan seperti ini ya, sebentar. Gunduan-gunduan seperti ini di Gunung Kidul banyak banget. Ini tinggi loh ya. Aku belum pernah ke gunung. Nah. Ini tinggi. Nah, karena kayak gininya ada banyak banget ya, kayak gitunya ada banyak banget, maka Gunung Kidul itu disebut dengan Pegunungan Seribu. Karena kayak gininya ada banyak banget ini ya. Tuh lihat. Banyak sekali ya. Nah, Sawahnya kok warnanya merah, Us. karena tanahnya memang seperti itu, Mbak. Tanah di sana warnanya kayak gitu. Ya. Nah, jadi pegunungan itu adalah banyaknya kayak bukit-bukit gitu, jumlahnya banyak banget ya. Nah, di Gunung Kidul ada pegunungan namanya Pegunungan Seribu. Nah, nanti di DIY bagian barat dan Jawa Tengah ada juga pegunungan namanya Pegunungan Menoreh ya. Nah, oke, sekarang kita lihat perbatasan antara Bantul dan Gunung Kidul. Nah, ini ada kayak gini. Ini bukitnya lebih tinggi-tinggi ya. Hutan pinus. Aku kayaknya pernah ke hutan pinus deh. Ya. Di sini banyak hutan pinus ya. Ada hutan Delingo, ada Mangunan ya. Ini adalah hutan pinus asri. 1000 batu. Banyak. Nah, kelihatan nggak ini lereng-lerengnya? Kelihatan. Nah, Ada yang janggal. nah, Ada yang aneh. ini namanya Paling penampakan kamu yang alam aneh. ya. Ada bukit, ada pegunungan, ada gunung, gunung Merapi, ada mungkin telaga, ada mungkin bendungan, sungai, itu semuanya termasuk penampakan alam ya. Oke. Sekarang Wow. ini kita Suara lihat siapa itu? dari Jogja. Ketika mau ke Gunung Kidul biasanya lewat sini ya. Nah, ini jalannya. Nah. Tadi Sekarang ada yang Pitswan. Ustadz perhatikan ini ya. Yang sebelah sini ini, yang datar ini namanya dataran rendah. Yaitu daerah yang datar, tapi ketinggiannya kira-kira hanya sekitar 100 meteran dari permukaan laut ya. Itu dataran Rumahku di mana ya? rendah ya. Rumahku di mana ya? Ya, kawan-kawan kita cari ya, Mbak ya. Oke. Nggak kelihatan terus. Nah. Oke ya. Nah, itu contoh penampakan alam. Kan kalau mau lihat gunung sebenarnya kayak apa atau gunung? Nah, kita lihat gunung, kita cari gunung. Gunung Merapi. Nah. Nih. Penampakan Gunung Merapi. Bukannya kalau misalnya kan kita ada di bagian samping tuh, Indonesia ada di bagian samping bumi. Tapi kok kita di sini itu kok kayaknya tuh cuma datar gitu loh, Us. Oh, iya. Nggak miring. Keajaiban dunia. Kelihatan datarnya kayak gini, Mbak. Nih, kelihatan. Nanti kok kita lihat dari jauh kan kelihatan datar semua tuh. Tuh, lihat. Kayaknya datar semua kan? Ya, Us. Ya kan? Wow. Nah, tapi kalau kita detailkan, ya nanti akan kelihatan ternyata ada gunungnya, ada lembahnya, ada bukitnya, ya gitu ya. Oke. Baik. Itu ya.
Lagi, jadi nanti ini penampakan alam yang ada di Jawa. Ada gunung tadi banyak silahkan sebutkan. Kemudian ada ini ada apa namanya ini? Lombang Sewu. Bendungan ya. Nah, ada bukit, Bukit Menoreh, Bukit Gunung Sewu ya, pegunungan. Nah. Oke, itu dulu ya. Kita ganti media. Daerah. Oh itu ada tadi ada Pemalang, ada Tegal, ada Semarang. Oke, yang butuh Jakarta. lagi silakan ya, Mas Odi. Nah, oke. Nah, kemudian kita ke materi dulu untuk lihat-lihat itunya berhenti dulu ya. Dan kita ke sini. Hey, aku tahu peta itu. Peta mana ini? Kenal. Peta Indonesia lah ya. Kecuali yang putih. Ya, yang putih bukan. Oke. Kita lihat keragamannya. Nah, yang akan kita pelajari. Malaysia kok ikut, Us? Ya. Yang putih Malaysia kok ikut, Us, tadi di gambar situ. Sama itu yang Brunei putih soalnya ya. Darussalam. Oke. Letak Indonesia secara geografis tadi berada di antara dua benua dan dua samudera, sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang batas-batasnya. Nah, tadi silakan nanti dilihat di peta lagi. Ini utara ada batas dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selatan berbatasan dengan Australia, ya. Nanti kita lihat lagi kalau ada waktu. Nah, timur, selatan sebenarnya tidak hanya Australia ya, ada juga Timur Leste. Sedangkan yang bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang dua ini, ya, yang dua, yang ini dan ini kalian sudah paham. Nah, sekarang Ustadz jelaskan dulu yang ini, letak Indonesia secara astronomis. Nah, di situ tertulis secara astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu apa toh maksudnya? Ya, oke. Coba perhatikan. Itu Hafid tuh. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi Dengar bumi nggak? dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Ada yang coret-coret. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau
Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 141 derajat bujur timur. Ya, oke, itu ya. Nah, kenapa kok Indonesia lintangnya ada utara dan selatan? Ya, tadi. Merauke. Ya, terulang bagian ini. Oh, enggak mau. Oke. Jadi Indonesia itu letak yang paling utara itu posisinya itu 6 derajat lintang utara. Tadi pulau mana? Sumatera. Pulau W ya. Pulaunya kecil. Itu ada di utaranya Sumatera ya. Pulau W. Antara posisinya 6 derajat lintang utara. Sedangkan paling selatan tadi adalah pulau apa? Pulau Merauke. Paling selatan, Mas? Ya, oke. Ustaz ulangi. Tolong perhatikan. Ustaz ulang ya. Biar kalian paham betul. Merauke. Nggak mau ya? Oh, oke. Nggak mau. Ustaz jelaskan aja berarti ya. Jadi Indonesia itu ya itu dilalui oleh garis yang namanya garis khatulistiwa, itu lintangnya 0 derajat ya. Khatulistiwa, lintang 0 derajat. Nah, paling utara ini di sini ini ada pulau W, itu letaknya 6 derajat lintang utara. Jadi yang di utara garis khatulistiwa namanya lintang utara, yang di selatan itu lintang selatan ya. Sementara yang paling selatan adalah ini di Pulau Rote. Di sini, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu lintangnya adalah 11 derajat lintang selatan. Nah, sedangkan yang paling timur, paling barat itu ini Pulau Sumatera ini. Nah, ini bujur timurnya adalah 95 derajat bujur timur. Sedangkan yang paling barat, paling timur ya, di sini ini Pulau Merauke itu 141 derajat bujur timur. Itu ya. Ya. Itu maksudnya, itu batas-batasnya ya. Oke. Tolong dihafalkan yang ini. Biasanya itu akan diminta untuk paham kalian ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lebih kenal dulu. Kita kenali Indonesia. Apa efeknya ketika Indonesia itu ada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur ya. Penjelasannya ada di sini, silakan diperhatikan. Ada yang coret-coret. Teduh kuku berlapis baja, rantai semangat mengikat Perhatikan ya. madu. Tegak benteng Indonesia, tengah badai bersatu padu.
Indonesia terdiri atas 34 provinsi, ya. Ini provinsinya. Yang biru nama provinsi, yang merah ibu kotanya. Teguh kukuh berlapis baja, rantai semangat mengikat padu, tegak benteng Indonesia, badai bersatu padu, Putus-putus. negara, sumpah dan setia, Semarti kita runtuh sehidup jaya. Teguh kukuh berlapis baja, rantai padu. Ulang ya ini. Kita ngomong atau bicara yang ini Pulau Sumatera. Indonesia punya 5 pulau besar. Ya. Ini provinsi yang ada di Sumatera. Teguh kukuh berlapis baja, rantai semangat mengikat padu, tegak benteng Indonesia, tengah badai bersatu padu, berpadu negara, sumpah dan setia, Semarti kita runtuh sehidup jaya. Oke. Sebelum saya lanjutkan. Berarti yang ada di Sumatera dan sekitarnya itu ada berapa provinsi? Sembilan. 9. Ada yang lain? Ayo. 10. Betul, 10. 8 ada di pulaunya, ya, dan 2 itu kepulauan di sekitarnya, ya. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Ada Riau. Riau-nya jadi ada Riau dan Riau kepulauan, ya. Kemudian ada Sumatera Barat, ada Bengkulu, ada Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Nah, yang Sumatera Selatan itu dulu termasuk Bangka Belitung. Nah, sekarang Bangka Belitung jadi provinsi tersendiri, ya. Oke. Kita lanjut, ya. Jawa. Ada yang coret-coret. Topan menghantam baja, marah hebat menembus rantai, namun tegak menentang masa, benteng kita menantang badai, berpadu negara, sumpah Jawa dan ada 6 setia, provinsi. Semati kita runtuh sehidup jaya. Berlapis baja, teguh kukuh berlapis baja, teguh kukuh berlapis baja, rantai semangat mengikat padu, tegak benteng Indonesia, tengah badai bersatu padu. Menghantam baja, marah hebat menembus rantai, tegak menentang masa, benteng kita menentang badai, berpadu negara, sumpah dan setia, Semati kita runtuh sehidup jaya. Sumpah dan setia, Semati kita runtuh. Semati kita runtuh sehidup jaya. Ya, oke, ya. Kita menjelaskan ini. Jadi akibat dari kita dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, ya.
ada 46 derajat, maka Indonesia itu nggak mungkin waktunya sama semua. Nah, maka dari itu di bumi ini setiap beda 15 derajat itu beda 1 jam. Ulangi ya. Setiap beda 15 derajat itu waktunya beda 1 jam. Nah, dari itu Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian barat. Nah, sekarang waktu Indonesia bagian timur itu lebih dulu, ya. Dia lebih dulu paginya. Nah, waktu Indonesia bagian timur itu provinsi mana saja yang masuk? Ini bisa kalian lihat. Yang biru ini provinsi Maluku Utara, ya. Yang merah ini provinsi Maluku. Yang hijau provinsi mana ini? Ada yang tahu? Yang hijau? Papua Barat. Betul, Papua Barat, Mas Zaka pinter. Yang ungu Papua, ya. Nah, jadi yang termasuk waktu Indonesia Timur itu ada 4 provinsi. Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Nah, saat mereka pukul 9, kita baru pukul 7. Ya. Oke. Sekarang yang masuk Indonesia bagian tengah. Oh iya, waktu Indonesia bagian timur disingkat WIT ya. WIT. Sedangkan waktu Indonesia tengah disingkat WITA ya, WITA, tengah ada A-nya. Nah, provinsi mana yang ada di sini? Seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, ditambah 3 provinsi di Kalimantan. 3 provinsi itu mana saja? Yang ungu ini Kalimantan Utara. Yang merah ini Kalimantan Timur. Dulu ini namanya Kalimantan Timur semua ya. Tapi beberapa tahun yang lalu dijadikan 2, Kalimantan Timur dan Utara. Nah, sedangkan yang warna oranye ini Kalimantan Selatan. Jadi 3 provinsi di Kalimantan ini ikut waktu Indonesia Tengah. Nah, oke. Berarti selain itu, maka masuk waktu Indonesia Barat atau WIB. WIB berarti 1 jam ketinggal dibanding WITA ya. WITA 1 jam ketinggal dibanding WIT. Itu kan yang belikan dia. Oke. Yang masuk WIB itu berarti seluruh provinsi yang di Sumatera, seluruh provinsi di Jawa, ditambah 2 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat yang warna biru dan Kalimantan Tengah yang warna hijau. Berarti dalam 1 provinsi waktunya harus sama ya. Oke. Nah, saya yakin kalian banyak yang pernah naik pesawat, ya kan? Ada yang pernah kemana aja? Aku ke Pemalang, ke Tangerang. Yang ke luar Bali. Jawa ada? Ke Bali. Ada. Kemana Mbak? Mbak Asna? Arab. Kok Arab? Masya Allah. Berarti udah Turki. umroh. Wah, ke Turki. Ya, ke Turki beda lagi waktunya, mesti banyak lagi, lebih banyak. Oke. Sekarang misalnya ke sini. Nah, kita ada di sini, Jogja ya.
kemudian terbang ke sini, ke Manokwari. Nah, ke sana. Ketika Jogja pukul 6 pagi, di Manokwari pukul berapa? 9. Iya, 8. Betul. Ketika di sini pukul 6, maka di sana sudah pukul 8. Nah, oke, benar. Sekarang misalnya gini, Mas. Kalau kita dari Jogja ke Manokwari, kita berangkat jam 6, kemudian lama perjalanannya misalnya nggak tahu saya 2 jam kira-kira ya, mungkin. Lama perjalanan 2 jam, maka sampai di Manokwari jam berapa? Waktu setempat ya, waktu Manokwari loh ya. Di Jogja jam 6 kita berangkat, perjalanannya 2 jam. 10. Pinter, Mas Reno, jam 10. Caranya gimana nih? 6 tambah 2 jam perjalanan, jam 8 ya. Nah, jam 8 Jogja ini berarti di sana jam 10. Benar. Oke, gitu ya. Saya coba lagi misalkan. Kalau dari Jakarta, ini Jakarta, kemudian pergi ke sini ini. Nah, ini ada kota namanya Balikpapan. Ketika berangkat dari Jakarta pukul 7 pagi, perjalanannya 1 jam, sampai di Balikpapan pukul berapa waktu setempat? 9. 9. Iya, benar. Pukul 9. Ya. Oke, berarti kan paham ya? Oke. Aku masih belum. Belum? Bingung. Oke. Gini, Mbak. Jadi antara Jakarta dan Balikpapan itu waktunya beda berapa jam? Menurut yang ini? 1 jam. Beda 1 jam. Nah, artinya ketika Jakarta pukul 7 itu, sana sudah pukul 8, Mbak. Waktu di sini sudah pukul 8. Nah, kalau perjalanannya 1 jam, jam 8 ini tambah 1. Nah, maka jadilah sampainya pukul 9. Tapi 9-nya sini loh ya, Mbak ya. 9-nya sini itu jam 8-nya di Jakarta ya. 9-nya di sini itu Jakarta masih pukul 8. Tuh, ya. Ya, oke. Banyaknya. Itu ya, itu efek dari kita terletak di tadi 95 bujur timur, derajat bujur timur, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya. Ada pertanyaan enggak? Kenapa kok bujur timur, Us? Kok enggak bujur barat gitu? Ya, karena kita hitungnya itu dari 0 derajat ya. Yang ke arah timur berarti bujur timur, dari 0 itu yang ke arah barat bujur barat. Nah, Indonesia itu ada di timurnya. Maknya dihabisin, Mbak. Ya, oke. Itu ya. Nah, oke. Sekarang sebelum Ustadz akhiri, tolong nanti jawab lewat kolom chatting. Ustadz punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Oke, Ya, jawabnya lewat kolom chatting. Oke, ya. Yang mau betaki silakan betaki ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Letak geografis Indonesia itu antara 2 benua. Benua apa dan benua apa? Malu kan? Malah iki.
Mama susu. Susu itu nggak minum. Betul nggak, Us? Iya, betul, Mbak. Iya. Ya, ayo Mbak Fatia, benar. Mas Reno, benar. Mas Ayas, benar. Mas Hafid, benar. Mbak Wamdah, benar. Benar semua ini, berarti bisa semua ini ya. Oke, soal berikutnya. Aduh, yang main name siapa ini? Ya. Oke. Soal kedua. Indonesia secara geografis juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa? Mbak Asna, cepet banget. Iya, betul. Ada tahu ngerti deh. Ya, latihan Mas Hafid. Nah, aku di Oke, Mbak Wamdah, benar. Mas Ayas, benar. Oh ya, sebentar Ustaz sedikit perbaiki ya. Bukan Samudra India loh ya. Tapi pakai huruf H. Hindia. Iya. Betul nggak, Us? Ya, betul. Enggak usah, Us. Ya, betul, Aku betul. udah kirim. Enggak usah. Tenang. Udah belum? Yang main name ini siapa ya? Evan. Oh, Mas Evan. Bukan Atlantis, Mas. Ayo, coba. Betul kan? Atlantis. Nanti Atlantis. Benar nggak, Us? Aku jawabannya. Benar, Mbak. Ya. Hari. Kok Atlantik, Mas? Mas Odi? Atlantis. Oke. Yang masih salah, Ustaz, betulkan ya. Jadi, yang di sini, ya, yang di sini ini namanya Samudra Pasifik, yang di sini namanya Samudra Hindia, ya. Jadi samudranya Hindia dan Pasifik. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah. Secara astronomis itu berarti yang lintang dan bujur ya, secara astronomis. Wilayah Indonesia paling utara itu pada lintang berapa derajat lintang utara? Paling utara. Ulang ya. Letak Indonesia yang paling utara. Nah, itu posisinya pada lintang berapa? Oke, Mas Alexander. Berapa derajat lintang utara? Maksudnya gitu ya. Mbak Fatia. Mbak Zahwa, benar. Oke. Mbak Asna, benar. Mbak Yasmin, bagus, benar. Ini Pulau W ya, paling utara itu ya. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah, oke, seperti jawaban ini Mbak Wamdah juga benar. Wilayah Indonesia paling utara itu, kalau secara astronomis itu berada di 6 derajat lintang utara. Ya, 6 derajat lintang utara. Oke, untuk sehari berapa modul? Itu tergantung perencanaan kalian, Mbak Raya ya. Kamu kan sudah membuat rencana itu ya. Nah, itu Mbak Raya bisa menentukan sendiri ya.
Oke. Berikutnya, wilayah Indonesia paling selatan itu pulau apa namanya tadi? Ya, Ustaz ulangi. Jadi, wilayah Indonesia paling selatan. Nah, itu namanya pulau apa? Oh, Pulau Australia, bukan, bukan. Oke, benar ini Mbak Hasna, Mas Alvin. Yuk, yang lain salah ini, masih salah, Mas Adi salah. Paling selatan loh ya. Paling selatan. Nah, Pulau paling selatan. ini, saya tunjukkan ya. Ada di sini. Nah, Mana? ini ya, yang Ustaz lingkari. Nah, ini paling selatan. Kalau selatannya Indonesia. Tadi ada di video, ya. Nah, ini namanya pulau. Pulau apa? Rote. Iya, Pulau Rote. Ya, oke. Soal berikutnya. Provinsi yang ada di Kalimantan, yang ada di Pulau Kalimantan, yang masuk waktu Indonesia Barat. Provinsi mana saja? Provinsi. Sekarang, provinsi yang letaknya ada di Pulau Kalimantan, yang termasuk dalam waktu Indonesia Barat. Di situ yang warna biru dan warna hijau. Oke, Mas Reno, benar. Yang lain mana? Ayo. Oh iya, Mas Reno masih ada yang salah ya. Oke, yang benar ini Mas Alvin ya. Oke, Mbak Wamda. Jadi yang biru ini Kalimantan Barat ya. Ini Kalimantan Barat. Yang hijau itu Kalimantan Tengah. Ini Kalimantan Selatan, yang mana? Oranye. Ya. Itu termasuk waktu Indonesia Barat. Ya. Oke. Baik, silakan nanti dibaca ulang ya. Dibaca ulang modul kalian. Jadi daerah-daerah mana aja yang masuk WIB, yang masuk WITA, dan masuk di WIT ya. WIT sangat mudah karena hanya 4 provinsi ya, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua ya. Oke. Oke, sebelum Ustaz akhiri, ada pertanyaan? Oh iya, tugas kalian ya. Bentar, kan tadi Ustaz belum nyampe tugas. Daguku berlapis baja, rantai semangat mengikat. Daguku berlapis baja, rantai semangat mengikat. Oke, Ustaz ingatkan ini. Tugas kalian adalah buat peta Indonesia. Ada di halaman 13 ya. Dilengkapi dengan batas wilayah dan penampakan alamnya. Kalau udah selesai, difoto, masukkan di Padlet-nya Ustaz Tono ya. Oke. Contoh gambar atau peta Indonesia.
Nah, panel atlet sudah saya jelaskan ya. Nah, contohnya ini. Itu ada warna hijau, ada warna kuning, ya, dan ada batas-batas. Nah, nanti silakan sebisa mungkin kalian nggak perlu takut salah, ya. Semua yang mengumpulkan, insya Allah nilainya baik. Yang nggak baik, ya nggak mengumpulkan, ya. Oke, mumpung masih ada waktu, besok atau Sabtu silakan diselesaikan, ya. Biar nanti tidak numpuk-numpuk tugas yang lain. Ya, ini contohnya. Kalau kalian nggak punya atlas di rumah, bisa ke sekolah pinjam atlas di perpustakaan. Atau kalian bisa cari di internet, kemudian di print, kemudian kalian tiru di kertas kalian. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk tugas kalian? Saya sudah melakukannya. Wah, hebat, bagus ya. Ya, oke. Dan kalian selesai pada waktunya tugas kalian. Ya, oke. Baik, anak sekalian. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini dan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.